Perhatian, perhatian. Video baru Gus Handi akan segera dimulai. Persiapkan diri, hati dan pikiran yang jernih untuk melanjutkan menonton video ini. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, hari ini teman-teman aku ajak melihat, menganalisa dan membicarakan sebuah isu kekinian yang lagi viral, lagi menjadi bahan pemberitaan di berbagai media mainstream, di berbagai pemberitaan online, yaitu soal sikap Kedubes Inggris, Kedutaan Besar Inggris yang ada di Indonesia, yang mengibarkan bendera sebagai simbol LGBT simbol LGBT yang dimaksudkan sebagai peringatan International Day Against Homophobia, Biphobia dan Transphobia yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2022. Jadi pengibaran bendera LGBT simbol LGBT ini memicu polemik di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai tokoh sudah mengecam, sudah menyuarakan keberatannya terhadap sikap Kedubes Inggris, seperti Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI, kemudian yang secara resmi melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sudah bersuara bahwa apa yang dilakukan oleh Kedubes Inggris ini dengan mengibarkan bendera LGBT ini dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai yang ada di Indonesia dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Apalagi beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia juga terjadi polemik terkait adanya broadcast yang dianggap mempromosikan LGBT. Teman-teman sekalian, lalu seperti apa sih sebenarnya pandangan hukum Indonesia terhadap fenomena LGBT? Beberapa hari yang lalu Pak Mahfud MD mengeluarkan satu pendapat bahwa pelaku LGBT ini saat ini belum bisa dijerat secara hukum, belum bisa dipidana, karena memang sampai saat ini belum ada satu aturan hukum pidana yang bisa menjerat mereka, para pelaku LGBT ini dengan pasal-pasal pidana belum ada. Yang ada dalam KUHP dan lain sebagainya itu baru jeratan pidana terhadap perzinahan. Dan ini memang benar, karena memang sampai saat ini belum ada satu aturan pun yang bisa menjerat para pelaku LGBT. Karena memang dalam asas hukum itu, dalam salah satu asas hukum itu dikenal dengan namanya asas legalitas. Jadi suatu pelarangan atau aturan yang melarang kemudian memberikan sanksi pidana kepada para pelaku pelanggaran hukum itu harus tegas, harus termuat, harus tercantum dalam sebuah peraturan dan perundang-undangan. Itu namanya asas legalitas. Teman-teman sekalian, sebenarnya mengenai persoalan LGBT ini sudah masuk dalam rancangan undang-undang tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana. Jadi sudah masuk dalam RUU, rancangan undang-undang KUHP yang terbaru. Tetapi sayangnya sampai saat ini salah satu pasal yang di situ mengatur tentang larangan LGBT yang ada dalam RUU KUHP ini juga terganjal, karena memang secara keseluruhan RUU KUHP ini masih banyak pasal-pasal yang belum disetujui dan belum disahkan. Tetapi sebagai sebuah kabar gembira ya,
bangsa Indonesia yang sangat menjunjung nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama itu memasukkan salah satu pasal dalam RUU KUHP yaitu tentang pelarangan LGBT. Dan sampai saat ini memang RUU KUHP ini sudah hampir 70 tahun belum bisa disahkan. Ada berbagai banyak kendala. Tetapi pemerintah Indonesia dengan tegas menyetujui masuknya pelarangan LGBT ini ke dalam RUU KUHP. Dan ini salah satu kendalanya adalah adanya perlawanan dari para aktivis yang mengaku sebagai para penggiat HAM begitu. Mereka menganggap bahwa pelarangan LGBT ini sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yaitu salah satu tokohnya ya Ade Armando dan kawan-kawannya. Jadi memang mengherankan ya, untuk urusan yang seperti ini masih ada juga orang-orang yang dengan menggunakan dalih HAM itu menolak masuknya pelarangan LGBT ini ke dalam rancangan undang-undang. Untuk lebih jauhnya mari kita lihat ya apa pendapat dari Pak Mahfud MD sebagai salah satu pakar hukum yang ada di Indonesia mengenai fenomena LGBT dan pelarangannya dalam RUU KUHP ke depan. Berikut kita saksikan videonya. Pak Ade Armando, saya kira memang selama ini kan kita tidak pernah mempersoalkan LGBT itu sebagai orang, haknya. Jadi saya agak kaget juga Pak Armando baru kaget sekarang. Enggak, DPR itu enggak apa-apa tuh yang dipersoalkan perilaku seksualnya. Memang sejak dulu yang dipersoalkan itu bukan orangnya, perilakunya. Dan itu bukan hari ini. 30 tahun yang lalu, awal tahun 80-an ketika tim ini dibentuk, panitia revisi KUH pidana ini dibentuk. Itu sudah dibicarakan LGBT, arti perzinahan, bahkan waktu itu ada juga tuyul dibahas, santet dibahas, LGBT juga waktu itu dibahas, tapi bukan orangnya. Saya ada heran tuh agak hasil surveinya Pak Ade Armando tadi, bahwa rakyat Indonesia 50% menerima LGBT. Kalau saya 100% menerima, perilakunya yang ditolak, bukan orangnya. Itu tadi teman-teman satu ulasan singkat dan tegas dan sekaligus sebagai sekakmat lah kepada para aktivis penggiat HAM yang menolak masuknya pelarangan LGBT ke dalam rancangan undang-undang KUHP. Salah satunya ya Ade Armando lah. Sudah sangat jelas bahwa yang kita tolak itu bukan orangnya, yang kita tolak itu adalah perilakunya. Jadi orang-orang yang selama ini berdalih atas nama hak asasi manusia untuk melakukan penolakan masuknya pasal-pasal tentang LGBT ini, aku anggap sebagai sebagai sebuah sifat yang absurd dan sebuah sikap yang tidak jelas lah. Karena memang hak asasi manusia itu meskipun bersifat universal, tetapi pelaksanaannya atau pandangannya itu tentu berbeda-beda ya, berbeda-beda antara negara barat, negara timur, dan negara-negara yang lainnya. Itu tentu dalam berbagai negara itu akan sangat berbeda penerapannya. Perbedaan ini karena memang adanya perbedaan konstitusi, kemudian perbedaan hukum-hukum dan perbedaan kondisi sosial. Di Indonesia sendiri sebagai salah satu pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya penerapan sila-sila berikutnya, sila yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kemudian aplikasinya dalam pembuatan suatu perundang-undangan itu tidak bisa dilepaskan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu sikap yang jelas dari pemerintah Indonesia. Makanya dalam sebuah kesempatan Pak Mahfud mengatakan
semoga RUU KUHP yang salah satu di dalamnya mengatur tentang pelarangan LGBT ini segera disahkan. Kalau menunggu semua harus setuju ya nggak mungkin lah. Jadi kita berharap RUU KUHP yang di dalamnya mengatur pelarangan LGBT ini segera disahkan oleh DPR RI. Teman-teman sekalian, lalu sebenarnya seperti apa sih pandangan agama yang tentu berkaitan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 3 agama samawi, Islam, Kristen, Yahudi itu kesemuanya melarang praktek homoseksual, praktek hubungan sejenis. Kalau dalam Torah itu bisa kita temukan di Imamat 18 ayat 23, kemudian Imamat 20 ayat 13, yang di situ sangat jelas dilarang para pelaku homoseksual, bahkan diancam dengan hukuman mati. Ini terkait dengan peristiwanya Lot, yaitu azab Allah kepada kaum Sodom dan Gomora. Kalau di Al-Quran sendiri, Islam secara eksplisit juga melarang praktek LGBT. Sekali lagi terkait dengan kisahnya Nabi Lut, ini bisa kita temukan di Quran surat Al-A'raf ayat 80-84, kemudian Quran surat Hud ayat 81-83, yang intinya mengisahkan perjalanan atau kisah dakwahnya Nabi Lut untuk mencegah maraknya perilaku homoseksual saat itu, tetapi Nabi Lut justru diusir oleh kaumnya, dan kemudian sampailah kepada keputusan Allah untuk memberikan azab yang sangat pedih kepada kaumnya Nabi Lut. Kemudian ada diazab oleh Allah dengan gempa yang sangat luar biasa, meluluh lantakkan Sodom dan Gomora. Itu teman-teman sebenarnya pandangan dari ajaran agama. Tetapi sayangnya ya, mohon maaf tanpa bermaksud tanpa bermaksud menilai sensitivitas dari perilaku oknum keagamaan. Ini sayangnya di berbagai belahan dunia seperti di Amerika dan di Perancis, kemudian di Jerman itu ada satu institusi keagamaan ya, beberapa institusi keagamaan, maksudku beberapa gereja itu telah melegalkan atau mengizinkan praktek LGBT. Jadi ada beberapa gereja yang kemudian mengizinkan atau memberikan fasilitas untuk mengesahkan pernikahan sejenis. Itu terjadi di gereja Katolik dan Protestan. Maka dari itu kita berharap ya, sama-sama sebagai pemeluk agama yang ada di Indonesia, kita jagalah bangsa ini untuk tidak permisif dari nilai-nilai yang bertentangan dengan agama dan Pancasila. Jadi sampai kapanpun kita menyerukan penolakan terhadap perilaku LGBT. Sekali lagi, perilakunya, bukan orangnya. Orangnya akan dikasih hak yang sama, tidak ada diskriminatif. Tetapi untuk sampai pada memberikan fasilitas pernikahan sejenis, kita berharap itu tidak akan pernah terjadi. Karena kita meyakini ya, kalau perilaku ini kita permisif, kemudian kita legalkan dalam sebuah hukum positif ini, tentu bangsa ini jauh dari keberkahan dan berisiko akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu harapan kita, semoga perjuangan DPR untuk mengesahkan RUU KUHP yang di dalamnya ada pembahasan soal pelarangan LGBT ini segera diselesaikan dan segera diundangkan. Abaikan sajalah omongan dari para aktivis-aktivis HAM itu, mereka yang dengan dalih HAM menolak masuknya pelarangan LGBT ke dalam RUU KUHP. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.